Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun wallazina hum lizzakati fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a zalika fa ulaika humul 'adun wallazina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un wallazina hum 'ala shalawatihim yuhafizun ulaika humul warisun allazina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Shadaqallahu alaihi. Bapak Ibu sidang jamaah subuh rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka kajian subuh kita. Insyaallah nanti setiap sholat subuh kita ngaji agak 15 menit paling lama mungkin ya, lebih kurang 10 sampai 15 menit menjelang sebahagian di antara kita tidur lagi. Kalau ada yang mau tidur setelah sholat subuh, tapi kalau sebaiknya jangan tidur setelah sholat subuh ya, karena memang tidur setelah sholat subuh itu menjauhkan rezeki. Nah, maka kecil orang gaya-gaya awak bisa rezeki gitu di Sambalang. Nah, orang lah jago, nah awak lalu tapi kita manfaatkan waktu setelah sholat subuh ini sampai menjelang terbit matahari ya, kita mengkaji sedikit ya. Jadi insya Allah kita akan mengkaji kitab namanya Min Muqawimat An-Nafsiyah Islamiyah ya. Jadi dia kitab pilar-pilar pengokoh nafsiyah Islamiyah. Kenapa kita belajar kitab ini? Karena kitab ini bercerita tentang aktivitas kehidupan ya, seharian yang harus kita laksanakan. Nah, jadi nafsiyah itu dalam bahasa awaknya perbuatan, tingkah laku. Nah, nanti insyaallah kita jelaskan pada pagi hari ini makna kepribadian, ada akliyah, ada nafsiyah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian ya, di dalam kitab ini dijelaskan kepada kita ada namanya as-saksiyah. Apa itu saksiyah itu? Saksiyah itu maknanya kepribadian. Jadi kepribadian itu bukan punya mobil pribadi, punya rumah pribadi. Karena hari ini kan kadang orang mencari suami kan yang berkepribadian, atau mencari istri yang berkepribadian. Sehingga banyak laki-laki hari ini ketika disuruh menikah, kok belum menikah? Belum punya rumah leh, belum punya auto leh. Kenapa? Karena banyak cewek hari ini mencari orang-orang yang berkepribadian, punya rumah pribadi, punya mobil pribadi, segala-galanya pribadi, bukan kontrak. Tapi di sini dikatakan as-saksiyah fi kulli insan tata'allafu min aqliyati wa nafsiyati. Nah, di sini dijelaskan kepribadian itu pada setiap manusia itu dibentuk dari akliyah dan nafsiyah. Ada namanya akliyah, ada nafsiyah. Nanti kita jelaskan apa itu akliyah, apa itu nafsiyah. Wala dakhalu li syaklihi wala jismihi wala hindamihi wala ghairi zalik, dan tidak termasuk di dalam kepribadian itu adalah bentuk tubuhnya, fisiknya, kemudian keserasian bentuk badannya ya, dan lain sebagainya ya. Fakulluha fasur, seluruh yang nampak itu adalah hanya kulitnya saja. Orang kadang-kadang ketika melihat orang yang punya kepribadian itu dicari gagahnya. Oh gagah, kok bentuk kulitnya putih ya, tinggi gadang, kok berkepribadian tuh. Nah, bisa ke hijau, gitu. Bisa ke jadi bibit. Kadang-kadang orang melihat itu, atau dilihat dari keserasiannya. Wah, kapal ini sekian ukurannya, badannya sekian, atau keserasian itu model konon. Orang kalau mencari suami yang six pack, nah, tak mau berarti kan one pack. Cie si kemkunya. Kalau six pack kurang 6 bentuk kan. Kalau mau dijemur kan six pack atau X pack 8 peta. Atau ada packnya tambah kurui.
Jadi orang melihat kepribadian itu begitu. Kau rancak, kau cocok dah, kau gagah kau calon penghuni surga kau. Batu gagahnya. Atau mungkin di suaranya rancak, suaranya serak-serak basah. Kau yang berkepribadian. Atau orang mencari kepribadian kau dalam bentuk jalannya. Kau jalannya balenggang lenggok sedikit. Kalau orang punya sekolah kepribadian yang di Jakarta itu amaknya Sandiaga Uno kan punya sekolah kepribadian. Ya, Ermin Uno. Sekolah kepribadian itu ini majan cara orang berjalan, baca cara cewek berjalan. Kalau berjalan cewek itu enggak merdeka jalannya dah. Ya, melangkah cewek enggak merdeka itu langkahnya dah. Langkahnya merdeka. Merdeka langkahnya. Segede. Jadi kalau merdeka itu langkahnya apa yang nampak? Apa yang terjadi? Ikunya tu enggak terjadi. Itu orang berkepribadian. Maka artis-artis cuci lihat jalannya, model itu jalannya. Tak dulu jalannya lah. Kamu pun kaki cik-cik. Sehingga orang mengatakan yang berkepribadian model itu. Atau orang yang berkepribadian itu tagak dadunya, membusung dadunya. Aku ni orang berkepribadian. Maka latihan push up ni tiada. Ya, busung dadunya. Ya. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, yang namanya kepribadian itu. Kenapa? Karena itu adalah semuanya adalah kulit semata. Sebab yang namanya kepribadian itu dibentuk oleh dua hal tadi, akliyah dan nafsiyah. Jadi wa minas sathiyah, bagian yang sangat dangkal, ayyazunna ahaduhu annaha amil min awamil saksiyah atau ta'assiru fi saksiyah. Sesuatu yang sangat dangkal ketika orang mengira bahwa salah satu yang kita ceritakan sebentar salah satu faktor dari faktor-faktor pembentuk kepribadian. Pokoknya kan kalau di kampung condong cerano kanan kayu. Karena semakin kayu orang, semakin banyak pitinya, semakin berkilau otonya, semakin gadang rumahnya, itu orang punya kepribadian. Kan gitu lah dalam bayang orang kamu itu selama. Makanya kalau ada cerano kanan kayu. Ya, kau cenong selero, yo kanan pere. Kau ada cenong cerano kanan kayu. Tidak kanan lama cenong selero kanan pere. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, yang namanya saksiyah itu tidak ada hubungan itu. Jadi saksiyah itu ditentukan oleh dua hal saja. Ya, yang pertama namanya akliyah, yang kedua namanya nafsiyah. Apa itu akliyah? Wal akliyah itu adalah al-kaifiyatu allati yajri 'alaiha aqlul asya ay isdaril hukmi 'alaiha wafqa qa'idatan muayyinatan yu'minu biha al-insan wa yutma'innu ilaiha. Itu namanya akliyah. Jadi akliyah itu adalah bagaimana seseorang menggunakan pemikirannya atas sesuatu yang yang menggali hukum atasnya sesuai dengan kaidah tertentu yang diimaninya. Jadi pemikiran itu ketika dia melihat sesuatu, bagaimananya mensikapi, bagaimananya memikirkan terhadap peristiwa itu, bagaimananya mengambil hukum terhadap peristiwa itu. Dari cara apa yang mengambil itu? Dikatakan yu'minuna wafqa qa'idatan muayyinatan yu'minu biha. Itu sesuai dengan kaidah tertentu yang diimani oleh manusia itu. Jadi kalau kita melihat peristiwa, contoh kini corona. Ketika kita melihat corona hari ini, kita memikirkan corona itu. Kecil orang sebagian, itu kan penyakit biasa saja. Umpamanya, itu dihasilkan dari binatang karena kesalahan manusia mengkonsumsi hewan, berpindahlah virus yang dari hewan itu ke manusia. Kalau itu cara berfikirnya, berarti dia baru cara berfikir ilmiah namanya. Istilahnya dia memikirkan sesuatu tanpa diyakini ada sebuah proses akidah tertentu. Tapi kalau orang beriman mengatakan begini, kenapa terjadi perpindahan virus dari dari binatang itu ke manusia? Itu karena kesalahan manusia di dalam menjalankan perintah Allah. Jadi Allah Jalla mengharamkan kelelawar. Karena corona, virusku kan di kelelawar letaknya. Allah mengharamkan memakan itu. Kita makan apa yang kita tidak ketipu. Jadi kalau mau itu dia berpikir kenapa virus ketipu ke seseorang? Karenanya melanggar perintah Allah.
Kalau model itu cara berpikirnya, berarti ini memiliki namanya akliyah, cara berpikir yang disandarkan kepada akidahnya. Apa akidahnya? Islam. Islam mengajarkan kepada kita cara makan. Islam mengajarkan kepada kita apa barang yang akan kita makan. Nah, itu namanya cara berpikir. Kemudian ketika nampak persoalan model gini, baca cara menyelesaikannya. Nah, jadi ketika orang mengatakan baca cara menyelesaikannya, sebagian mengatakan ya kita lihatlah posisi kondisinya bah. Nah, tapi sebagian mengatakan tak, kita buka Quran lah. Bah kecil Allah cara menyelesaikan wabah. Kalau model itu cara berpikirnya, bah menurut Al-Quran ya, bah menurut Islam ya, cara menyelesaikan wabah, berarti dia telah memiliki namanya akliyah Islam. Walaupun jawabannya belum tahu deh. Jadi ketika ada wabah model ini, timbul pertanyaan, bah cara Islam menyelesaikan kok ya? Apakah kita tahu jawabannya atau tidak tahu jawabannya? Berarti kita telah berpikir secara Islam. Nah, itu cara memikirnya. Karena banyak orang hari ini ketika terjadi wabah, dia tinggalkan Islam. Dia memikirkan pola dari virus itu sendiri. Jadi virus saja yang pikir. Sehingga kalau virusku bergerak modeko, maka cara mengatasi modeko. Sababiyahnya iyo. Nah, gitu. Ya. Tapi harusnya tanya, Pak Islam mengajarkan. Nah, contoh umpamanya. Maka Rasulullah mengatakan kepada kita, kalau terjadi wabah di suatu tempat, maka Rasul mengatakan, janganlah kalian memasukinya. Kalau kalian ada di dalam lokasi yang ada wabahnya, maka janganlah kalian keluar dari wabah itu. Nah, oh model itu. Berarti orang nak boleh ke sini. Umpama ada wabah di Jakarta, berarti kita ke Jakarta nak boleh. Orang Jakarta pun keluar tak boleh. Kan model itu. Nah, berarti kalau model itu, berarti lah berfikir secara Islam. Banyak Islam menyelesaikannya. Nah, gitu. Atau Islam mengatakan model itu. Nabi mengatakan, janganlah kalian mencampurkan orang yang sakit dengan yang tidak yang sakit. Berarti kalau terjadi wabah modeko, yang sakit tinggal di rumah, dikunci di rumah, seluruh kebutuhannya harus dipenuhi. Yang tak sakit beraktivitas seperti biasa. Itulah yang masuk sedih yang tidak sakit. Nah, model itu modelnya Bapak dan Ibu sekalian. Kalau kini kan awak ada kunci, bisa doanya kok. Nah, kau kemakan kinda tak tahu kini. Tali data tak indah. Kalau celik petang kabarnya seluruhnya didata kabarnya. Baca lihat kemudian mengecim betangga, seluruhnya akan mendapat bantuan. Tak seluruhnya itu tak seluruh yang maha, tak seluruh yang terdata, entah seluruh penduduk. Nah, awak tak baca dulu sampai sudah. Ya. Itu namanya akliyah Bapak dan Ibu. Fa iza kana aqluhu lil asya' bi isdaril ahkam alaiha bina'un alal aqidah Islam, jika seandainya pemikirannya terhadap sesuatu disandarkan kepada akidah Islam, kanat akliyatuhu islamiyatan, maka akliyahnya disebut akliyah Islam. Ya, wa illam takun kadzalika kanat akliyatuhu syai'an akhar. Kalau tidak mau itu, maka cara berpikir yang lain. Nah, oleh karena itu kaum muslimin, yang pertama kita harus memiliki namanya cara berpikir Islam. Di sehari-hari itu harus kita pakai itu. Di mana saja gitu. Kok menggali gitu, ditanya, baam cara menggali menurut Islam. Kok menimbang, baca menimbang menurut Islam. Menimbang jangan dikurangi, ya. Maitong pas-pasan, tak boleh berutuk, tak boleh berbohong, tak boleh mengecoh. Nah, kan gitu. Itu namanya cara berpikir. Ya. Jadi kalau Islam mengatakan jangan berbohong, ya berarti di dalam perilaku gitu nanti tidak berbohong. Itu yang pertama. Yang kedua namanya nafsiyah. Apa itu nafsiyah? Al-kaifiyatul lati yajri 'alaiha isba'ul gharais wal hajatil udawiyah. Jadi yang namanya nafsiyah adalah bagaimana dia memenuhi kebutuhan nalurinya dan kebutuhan pokoknya, ya. Ai al-qiyami bi amaliyatil isba'i wafqa qaidatan yu'minu biha al-insan wa yutma'innu ilaiha. Jadi artinya dia memenuhi segala kebutuhannya di dalam kehidupan ini, ya, sesuai dengan sesuatu yang imani. Nah, ini contoh mereka tadi. Itu berpikir tadi Islam mengatakan bahwa cara memenuhi kebutuhan kau modeko. Maka nafsiyahnya, perilakunya sesuai itu. Ya, jadi kalau dia berpikir menurut Islam modeko, maka dia bertindak pun harus sesuai menurut
Islam. Nah, itu namanya kalau kedua-duanya digabung Bapak dan Ibu, ya, akliyah dan nafsiyahnya itu digabung, maka dia disebut memiliki saksiyah Islam. Jadi kalau nafsiyahnya tadi disandarkan kepada akidahnya, kepada Islam, baca memenuhi kebutuhan menurut Islam modeko, nyo kerajuan mode itu, makanya memiliki perilaku Islam. Kemudian kalau orang yang berfikir secara Islam dan berperilaku secara Islam, maka dia dikatakan memiliki kepribadian Islam. Nah, jadi orang punya kepribadian Islam itu syaratnya dua itu saja. Pertama, dia harus berfikir sesuai dengan Islam. Yang kedua, dia harus bertingkah laku sesuai dengan yang nyufikirkan, yang sesuai dengan Islam. Jadi ketika seseorang berfikir dan berbuat sesuai dengan Islam, maka dia dikatakan memiliki saksiyah Islamiyah, kepribadian Islam. Tapi kalau dia berfikir sesuai dengan Islam, berbuat tidak sesuai dengan Islam, maka dia tidak dikatakan memiliki kepribadian Islam. Banyak orang begitu tuh. Sembahyang tuh wajib mah, tapi tidak sembahyang kan. Mencuri itu haram mah, tapi dia mencuri. Nah, itu contoh, itu namanya as-saksiyah, atau bahasa kalau orang Inggris mengatakan split personality. Nah, kepribadian yang kacau, ya, atau as-saksiyah ghairu mutamayyizah, kepribadian yang tidak khas, berserak-serak aja kepribadiannya. Nah, kita berharap Bapak dan Ibu sekalian, kita ingin masuk surga secara pemikiran. Kecil awak, dia ingin masuk surga. Maka secara perbuatan kita harus mengarah kepada jalan menuju surga. Jangan pernah kita berpikir ingin masuk surga, tapi kita berbuat tidak sesuai dengan jalan menuju surga. Kalau model itu kepribadian gitu disebut kepribadian yang kacau. Baik Bapak dan Ibu sekalian, itu kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita memiliki kepribadian Islam. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, jadi nanti aku mau upload nanti ke YouTube. Jadi kalau yang tidak bisa hadir, ya, silakan nanti buka channel YouTube. Ya. Jamal Bagindo Sati. Ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.